ahli pertama analis SDM aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Nanti kita bisa tanya jawab setelah Mas Alfian paparan. Dalam hal ini kegiatan dimentor oleh Bapak Urip Jatmiko SHMM selaku sekretaris Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup selaku mentor. Monggo Mas Alfian untuk memaparkan, nanti kita bisa tanya jawab setelah paparan. Monggo. Izin Bapak Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pada siang hari ini memaparkan terkait dengan seminar hasil laporan dalam rangka orientasi P3K dari Angkatan 1. Saya Alfian Taufik Al-Hafid dalam hal ini mengangkat tema optimalisasi tim kerja kepegawaian dan organisasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Untuk agenda pada siang hari ini, nanti dalam susunan laporan kami ada 5 bab. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta, dan yang ketiga nilai dan etika pada organisasi, dalam hal ini di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, dan yang keempat adalah rencana hasil kerja dari P3K sendiri. Untuk yang pertama, latar belakang kegiatan pada siang hari ini adalah diangkatnya P3K pada tahun 2019 sampai 2024 ini. Jadi terkecuali untuk angkatan yang 2024 semuanya melakukan orientasi pada tahun ini sejumlah 1071 orang. Nanti dilanjutkan dengan yang angkatan 2024 ini orientasi di tahun 2025. Jadi mengapa kok cuman saya yang orientasi pada siang hari ini, dikarenakan yang angkatan 2024 akan melaksanakan orientasi di tahun 2025. Terus dasar dari orientasi sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 terkait dengan orientasi di mana instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi P3K. Maksudnya apa? Maksudnya dari orientasi adalah memberikan pemahaman kepada P3K mengenai wawasan, sikap dan juga nilai-nilai etika di lingkungan pemerintah. Backgroundnya memang P3K berbeda dengan CPNS dikarenakan asumsi dari pemerintah mungkin berbeda dengan latihan dasar dikarenakan P3K dianggap sudah memiliki pengalaman di pemerintahan. Jadi hanya menerima orientasi, bukan pelatihan dari nol, sehingga ada beberapa tahapan yang memang berbeda dengan latihan dasar di CPNS. Terus untuk selanjutnya, waktu pelaksanaan sebenarnya sudah mulai dari tanggal 9 September, tetapi untuk waktunya ini adalah waktu orientasi yang ada di dinas. Kemarin mungkin saya pakai baju putih itu selama 6 hari, dari tanggal 20 sampai 26. Substansinya memang untuk mengenal dinas, tetapi karena pada realitanya kami sudah berada di sini dari November tahun 2023, jadi mengalir saja terkait dengan orientasi yang ada di lingkungan kerja. Untuk bab kedua ada nilai dan etika dari pemerintah Kota Surakarta. Ini nanti izin kami jelaskan sekilas saja terkait dengan apa yang ada di pemerintah Kota Surakarta, termasuk visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera. Terus untuk misi sesuai dengan yang tercantum di layar terkait dengan kesehatan masyarakat, ada pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Untuk misi nomor 3 ini yang menjadi misi acuan dari Dinas Lingkungan Hidup, di mana peran besar Dinas Lingkungan Hidup pada misi nomor 3. Untuk selanjutnya ada nomor 4, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat. Nomor 5, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Dan yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan. Singkatnya, Kota Surakarta saat ini terdiri dari 44 km persegi wilayahnya, terdiri dari 5 kecamatan, ada 54 kelurahan. Ini terkait dengan susunan perangkat daerah yang ada di Kota Surakarta, dipimpin oleh wali kota dan wakil wali kota, membawakan beberapa perangkat daerah di mana ada staf ahli,
sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, inspektorat, dan ada 20 dinas daerah, di mana dinas lingkungan hidup termasuk di dalamnya. Ada juga 5 kecamatan yang ada di Kota Surakarta dan ditunjang juga dengan ada 7 badan daerah. Selanjutnya mengancik ke yang bab ketiga, nilai dan etika organisasi, dalam hal ini di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Berdasarkan renja dari DLH sendiri, untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, visinya memang untuk menunjang dari visi misi wali kota yang saat ini berjalan. Seperti yang kami jelaskan pada awal tadi, bahwa misi utama Dinas Lingkungan Hidup mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan pemajuan kebudayaan dan berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini akan berperan penting, di mana tata ruang kota bersih dan tidaknya, indah dan tidaknya di Kota Surakarta itu sangat tercermin dari bagaimana Dinas Lingkungan Hidup bisa berperan aktif di sana. Dalam hal ini mungkin ada banyak yang bisa ditingkatkan lagi ataupun yang bisa diefektifkan lagi, termasuk dari pengelolaan dari kepegawaian sendiri. Selanjutnya masih di Dinas Lingkungan Hidup, tujuan utamanya meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. Ini kami ambil dari Renstra DLH tahun 2021 sampai 2026 berdasarkan RPJMD tahun 2021 sampai tahun 2026. Ada tujuan khususnya, yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. Dalam hal ini dinilai dari beberapa indikator, ada IK, Indeks Kualitas Air, IKU, Indeks Kualitas Udara, dan IKL, Indeks Kualitas Lahan. Dan juga meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut ada 9 program strategis dan 1 program penunjang. Dalam hal ini kepegawaian, tim kerja kepegawaian dan organisasi masuk dalam program penunjang urusan pemerintah daerah, di mana ada administrasi kepegawaian perangkat daerah yang di dalamnya ada monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai. Itu mungkin sesuai dengan DPA dari DLH sendiri. Selanjutnya susunan dari keorganisasian di Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas membawakan 3 bidang dan 1 sekretariat, di mana sekretariat dipimpin oleh Bapak Sekretaris sendiri membawakan 2 subbagian dan jabatan fungsional lainnya. Selanjutnya, tugas dan pokok fungsi dari P3K, dalam hal ini kami selaku ahli pertama analis SDM aparatur, tugas pokoknya adalah bertugas melaksanakan kegiatan analisis di bidang sumber daya manusia aparatur, di mana ada banyak data yang memang masih mentah, mungkin dari peraturan atau kajian-kajian yang memang masih perlu ditindaklanjuti dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di dinas. Jadi peran dari analis SDM aparatur mungkin yang paling penting di sini, karena setiap peraturan belum tentu sesuai dengan kondisi dinas masing-masing. Jadi tidak bisa dipukul rata terkait dengan peraturan yang ada di pemerintah kota, apalagi peraturan yang dimunculkan di pemerintah pusat. Dan fungsi utama ada 5, yaitu perencanaan SDM aparatur, dalam hal ini menyusun kebutuhan pegawai, menyusun kemampuan dari dinas kita, seberapa kuat dari SDM yang kita punyai. Dan yang kedua, pengadaan SDM aparatur, dalam hal ini memberi usulan kepada yang melakukan pembukaan ataupun melakukan pengadaan SDM aparatur, dalam hal ini di BKN melalui BKP SDM Kota Surakarta. Yang ketiga, pengembangan SDM aparatur, mungkin ini yang sedang saat ini dilakukan dan terus dilakukan, yaitu meningkatkan kompetensi dari pegawai. Jadi setiap pegawai yang masuk di pemerintahan tentunya memiliki kompetensi yang berbeda, dengan background masing-masing dan juga dengan tanggung jawab pekerjaan yang masing-masing. Dalam hal ini sangat perlu untuk mengembangkan kompetensi dari SDM
tersebut agar ketika menempati suatu jabatan bisa melaksanakan tugas dengan sempurna. Selanjutnya, pengelolaan kinerja SDM aparatur. Dalam hal ini kita berkewajiban, kami selaku analis SDM berkewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi kinerja seperti yang mungkin sudah kami kerjakan pada selama kami berada di sini, terkait dengan bagaimana kinerja dari pegawai, apakah ada perlu yang dievaluasi, dan termasuk adakah strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dari pegawai, entah ada pembinaan atau pemberian reward dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Yang kelima, pengendalian SDM aparatur. Dalam hal ini jumlah pegawai dan kebutuhan organisasi harus dikendalikan sesuai dengan kebutuhan kita. Apabila memang saat ini dibutuhkan penambahan atau sudah terjadi over di bagian tertentu, tentunya perlu dikendalikan agar sesuai dengan tupoksinya dari bagian masing-masing, dan dalam hal ini merupakan peran dari analis SDM aparatur. Untuk selanjutnya, ini masuk ke isu yang saya angkat. Setidaknya ada 5 isu yang menjadi pokok bahasan kami dalam laporan ini. Karena background kami adalah mungkin bukan sebagai sarjana teknik informatika, tetapi banyak berkecimpung di teknologi. Jadi sudut pandang kami bagaimana peran dari kepegawaian tersebut menyerap teknologi terkini. Yang pertama, penggunaan teknologi informasi yang belum optimal. Sudah banyak dilakukan, mungkin saat ini kita hanya sebagai user dari aplikasi-aplikasi yang ada. Mungkin entah itu dari BKN, entah dari BKPSDM, tetapi belum ada alat yang mungkin bisa kita ciptakan sendiri untuk mempermudah. Contohnya, pada awal kami ke sini ada pemesanan ruangan. Itu yang mungkin menjadi hal-hal ringan yang hanya menggunakan basisnya spreadsheet yang bisa diimplementasikan dengan seluruh pegawai. Saya lihat di Dinas Lingkungan Hidup, pada dasarnya semua pegawai yang ada di kantor, di admin itu mampu melaksanakan penyerapan teknologi. Tetapi mungkin untuk penyerapan optimalisasi teknologi tingkat lanjut seperti recreate membuat alat untuk memudahkan, entah itu sistem informasi ataupun basis data yang besar di Dinas Lingkungan Hidup, sampai saat ini kami lihat belum ada. Terus selanjutnya, kurang adanya buku panduan baku dalam monitoring kerja. Jadi mungkin belum ada istilahnya konsensus dari setiap bidang untuk berapa bulan sekali sih perlu adanya evaluasi dari masing-masing bidang. Kalau kemarin misalkan ada inisiasi dari Bapak Sekretaris bahwa memang setiap 3 bulan sekali harus ada monitoring dari kami selaku analis SDM dan juga pengelola kepegawaian untuk monitor ke lapangan. Tapi kami rasa masih satu arah. Jadi dari sekretariat menunjuk ke alatnya, istilah analis SDM dan pengelola kepegawaian untuk meninjau ke bidang. Jadi belum ada kontrol internal yang kuat dari masing-masing bidang yang memang harus dibakukan terkait dengan tersebut. Apakah perlunya kita mendapat laporan setiap 1 bulan sekali kendala apa yang dialami oleh bidang, dan atau kita perlu bertanya ke bidang kendala apa yang memang mereka alami dan batasan apa kendala kepegawaian yang langsung dilimpahkan ke kepegawaian dan kendala apa yang masih harus diatasi oleh bidang. Jadi tidak tumpang tindih terutama terkait dengan pembinaan pegawai yang ada di bidang masing-masing. Untuk yang ketiga, sama, belum adanya sistem informasi. Nanti kami akan tunjukkan beberapa rencana kerja yang mungkin bisa mempermudah dari kinerja kita. Terus untuk yang keempat, belum optimalnya pemanfaatan peluang penambahan pegawai di formasi yang kosong. Kami berkaca dengan pengajuan pengawas dan juga pengendali dampak lingkungan dan penyuluh kemarin, Bapak, terkait dengan hal tersebut. Ada surat yang mungkin sudah kami ajukan sejak awal kami masuk di sini.
dari November 2023 mungkin kami awal masuk di sini. Tetapi kendalanya bukan karena apa teknis dan lain-lain, karena cuman belum di follow up. Jadi ketika ada follow up ke KLHK, ternyata surat itu sudah diterima mereka, tapi belum ada informasi karena memang pada surat yang pertama belum ada kontak person yang ada di surat yang kita kirimkan. Terus ada follow up, dikirim lagi surat di bulan Juli kalau tidak salah, di tahun 2024 baru ada tindak lanjut termasuk dari pengusulan penambahan, dan alhamdulillah kemarin disetujui. Untuk saat ini masih menunggu usulan bersama yang ada di bagian organisasi untuk verifikasi di Kementerian Pan-RB. Terus yang kelima, sinkronisasi data pegawai, mungkin yang saat ini sering kami lakukan dengan pengelola kepegawaian yang sudah ada. Jadi output yang pertama mungkin hal simpel jumlah pegawai yang ada di DLH. Jadi ada mungkin dulu kami mengalaminya pada waktu sebelum Idul Fitri. Jadi ada beberapa versi jumlah pegawai. Jadi berapa jumlah yang ada di bidang dan lain sebagainya. Hal tersebut yang mungkin sangat mengganggu untuk pemberian kebijakan atau keputusan dari dinas, sehingga miss dalam eksekusi dari rencana-rencana yang ada di dinas. Terus ini yang gagasan yang kami angkat, ada 5 juga, menanggapi 5 isu. Ini digitalisasi sistem administrasi kepegawaian, sistem pengembangan kompetensi, terutama yang saat ini baru banyak dilakukan menggunakan artificial intelligence. Kemarin mungkin dari teman-teman dari kepegawaian beberapa sudah ya kita berkomunikasi untuk bagaimana penyerapan teknologi terkini bisa maksimal, terutama dimulai dari tim kerja kepegawaian sendiri. Terus yang ketiga, pengecekan hasil berkala, kemungkinan sudah dimulai dari tim kepegawaian, termasuk juga evaluasi dari kehadiran di apel. Jadi memang perlu dilakukan terkait dengan evaluasi sistem kerja maupun hasil kerja. Terus pengusulan jenjang karir atau promosi berbasis kebutuhan, ini terkendala. Kemarin contoh dari kita adalah pengusulan mandor maupun jabatan juru pungut retribusi yang memang masih terkendala sampai saat ini belum bisa diajukan. Entah apa yang menjadi kendala, jadi harus diperlukan komunikasi yang intens masing-masing bidang termasuk sekretariat. Bagaimana sih bisa menambahkan kompetensi dari bidang, termasuk memikirkan jenjang karir dari pegawai yang sudah ada. Termasuk ada peluang-peluang yang ada di luar, mungkin CPNS maupun P3K yang informasinya harusnya kepegawaian menjadi pintu utama dan yang paling pertama untuk memperoleh informasi terkait hal tersebut. Terus yang terakhir, optimalisasi big data. Big data sebenarnya di masing-masing bidang itu sudah ada. Misalkan ada di bidang P3L, itu contohnya IK, IKU, IKL itu sudah ada. Dari bidang persempahan berapa jumlah toilet dipinjam dan lain-lain, lokasi yang sudah dilakukan penyapuan dan lain-lain. Tetapi yang menjadi masalah saat ini belum bisa dipakai dikarenakan masih parsial di masing-masing bidang. Alangkah lebih baiknya bisa menjadi satu di dinas sehingga bisa menjadi bahan analisis untuk pengambilan keputusan. Terus untuk rencana kerja, ini yang pertama pencatatan jumlah pegawai yang terpusat. Contohnya jumlah pegawai bulan September seperti yang ditampilkan di layar maupun yang ada di ruang sekretaris, harus ada kesamaan. Ini ada perbedaan 1 orang dikarenakan ada outsourcing yang baru saja keluar. Jadi info yang kami update memang ada selisih yang ada di jumlah OC yang ada di dinas, termasuk sudah ada pemilahan dari OC yang ada di kantor maupun yang ada di lapangan. Hari ini sangat penting karena jumlah pegawai ketika memang ada beberapa yang berbeda jumlahnya sangat mengganggu untuk pemilihan keputusan dari bidang sendiri. Terus selanjutnya ada pengecekan hasil evaluasi berkala.
dalam hari ini ada keterlambatan apel ini di bulan September. Kemarin sudah yang bulan Juni, Juli itu ada pembinaan dari Bapak Sekretaris. Ini kami bulan September masih terdokumentasi sampai tanggal 25, masih ada yang bisa ditingkatkan, tetapi jumlahnya jauh sangat berkurang. Contoh kemarin ada Mbak Anissa Yulia itu, yang memang kemarin ada Mbak Satya, Mbak Anissa Yulia, dan Mbak Yusna, itu jumlah keterlambatannya lebih dari 10 semua. Dan ini sudah ada, paling tidak ada perbaikan pada bulan September ini, sehingga memang pencatatan ini berdampak pada motivasi kerja dari teman-teman, sehingga meningkatkan disiplin dari teman-teman sendiri. Terus berikut ada monitoring yang kita lakukan bersama dengan pengelola kepegawaian. Di lapangan langsung ada beberapa yang mungkin menjadi catatan, tetapi setiap monitoring selalu mendapatkan catatan tersendiri. Tetapi setiap monitoring juga selalu mendapatkan progres atas monitoring sebelumnya. Jadi memang sangat diperlukan. Contoh dari yang ada di pool angkutan di Metro, dulu kami pertama monitoring di Metro itu masih ada banyak orang ketika jam 8 lebih maupun setengah 9 itu masih ada banyak orang. Tetapi mungkin sedikit berdampak ketika ada apel yang ada di taman. Kemarin kami sudah usulkan ke Kepala Bidang P3L terkait dengan apel mungkin bisa dirutinkan, tetapi dari bidang P3L membalikkan ke kita, monggo diapelkan setiap apa. Jadi itu yang mungkin tadi kami kembalikan, harus ada panduan baku terkait dengan apel rutin evaluasi kinerja monitoring dari masing-masing bidang. Jadi tidak ada tumpang tindih dan saling lempar kebijakan yang bisa dilakukan di bidang maupun sekretariat. Terus pengusulan jenjang karir, ini merupakan kemarin data dukung verifikasi terkait dengan jabatan penyuluh dan lain-lain. Selanjutnya ini yang dilakukan mungkin 1-2 tahun karena memang memerlukan progres. Kami saat ini bekerja sama dengan Pranata Komputer Bapak Ibu terkait dengan sistem informasi kepegawaian yang saat ini dikembangkan. Sudah ada outputnya tetapi masih perlu dikembangkan. Dikembangkan lebih lanjut, sudah ada bentuknya. Istilahnya ini tinggal kita input masing-masing pegawai, terus jumlah pegawainya nanti terlihat, pendidikannya juga terlihat. Izin untuk menampilkan yang sistem informasi kepegawaian. Ini sebenarnya sudah bisa operasional. Termasuk ini input nama pegawai, NIP dan lain-lain. Ketika memang nanti sudah terinput, ada laporan jumlah pegawainya berapa, termasuk nanti kita bisa sort pendidikannya yang S1, SMA dan lain-lain. Tapi saat ini masih dalam pengembangan karena contoh kemarin ada di pangkat dan golongan, itu yang golongan untuk P3K belum ditambahkan karena memang kebijakan baru. Jadi info yang dimungkinkan untuk ditambahkan itu selalu bisa diupdate. Misalkan ada golongan yang P3K, kami golongan 9 bisa ditambahkan di sini terkait dengan penambahan golongan yang ada, termasuk nanti informasi-informasi yang bisa ditambahkan untuk jabatan maupun pendidikan dan lain-lain, sehingga ini sistem murni dari kreasi dari Pranata Komputer sebenarnya. Tetapi izin kami tunjukkan ke sini karena ada kaitannya dengan pengelolaan kepegawaian. Secara teknis dari internal kita sendiri mampu untuk membuat sistem seperti ini. Istilahnya kalau mungkin bahasanya di pihak ketiga kan pasti jadi, tetapi ini bisa dikerjakan sendiri oleh Pranata Komputer kami. Pranata Komputer yang kemarin P3K sudah ada dan kami sudah sempurnakan dan masih perlu penyempurnaan, masih bisa dilaksanakan terus menerus. Dan input saat ini belum ada batasan berapa jumlahnya, tetapi masih bisa dilakukan, dan inputting ini nanti yang akan dilakukan oleh kepegawaian sendiri. Terus yang terakhir, sistem
pengembangan teknologi. Ini kami contohkan untuk pemanfaatan AI terkait dengan contoh yang paling lazim yang ada saat ini, penggunaan ChatGPT ya. Jadi laporan seperti apa? Mungkin kemarin yang kami contohkan ada laporan PPID yang memang memerlukan banyak data dan narasi. Itu separuh kami kerjakan dengan AI. Dan itu sampai di Dinas Kominfo juga tidak ada kendala karena misalkan contoh saat ini optimalisasi pengelolaan kepegawaian. Di Dinas Lingkungan Hidup. Ini nanti sudah ada narasinya dari AI sendiri. Jadi kita istilahnya tinggal menyempurnakan dan bagaimana membuat kata-kata ini lebih manusiawi. Karena memang ini kan kata-kata dari robot. Jadi misalkan ini sistem manajemen berbasis digital, penggunaan AI. Dan ini yang kami lakukan untuk menyusun laporan ini. Jadi tidak sepenuhnya, memang ada ide-ide dari kami, tetapi kami memanfaatkan sistem informasi yang saat ini sudah ada dan mau tidak mau memang sudah dekat dengan kita. Jadi sayang untuk tidak dimanfaatkan dalam laporan-laporan. Contoh misalkan ada laporan SKM dan lain-lain yang membutuhkan narasi yang banyak. Ini gratis dan bisa dipergunakan kapan saja oleh pegawai yang ada di kita, terutama pembuatan laporan dan lain-lain. Kesimpulannya, di Dinas Lingkungan Hidup banyak tantangan terkait dengan pengelolaan sumber daya karena memang banyak orangnya dan juga banyak seninya di kita, karena gap dari pendidikan itu sangat beragam, dari mulai belum pernah mengenyam pendidikan formal sampai yang sudah S2 dan mungkin mengenyam pendidikan tidak hanya satu major ya, tidak hanya satu jurusan. Terus untuk meningkatkan efisiensi, dari kami lihat sendiri dari admin di kantor hampir sepenuhnya mampu untuk menjadi operator, tetapi untuk optimalisasi tingkat lanjutnya itu yang mungkin belum banyak dilakukan. Dinas Lingkungan Hidup adminnya saya rasa lebih baik dari beberapa dinas karena memang kooperatif dan juga lebih melek teknologi. Tetapi kalau misalkan di lapangan kita berbeda berbicaranya karena memang timpang dengan yang di kantor seperti itu. Terus untuk peluang penambahan pegawai lebih proaktif dan lain-lain, dan identifikasi tantangan ini sangat penting sehingga kita bisa menanggapi isu yang ada. Saran-saran ada 5 saran: peningkatan pelatihan teknologi, pengembangan infrastruktur teknologi, pengembangan sistem manajemen data pegawai, pengisian formasi jabatan yang kosong, pemantauan evaluasi berkala, dan juga sinkronisasi data pegawai. Ini ada sedikit kata-kata, mungkin teknologi hanyalah alat, namun untuk menjadikan anak-anak saling bekerja sama dan termotivasi, guru adalah yang paling penting. Jadi teknologi saat ini tidak bisa terelakkan dari kita, memang hanyalah alat, bukan yang utama. Makanya dibutuhkan mentoring dan juga pengalaman dari ASN yang sudah ada di sini sehingga bisa memanfaatkan teknologi dengan tepat. Begitu, Bapak, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Mas Alfian. Kata-kata terakhir itu nyenengke. Teknologi hanya sebuah alat, tapi bagaimana kita kerja itu harus tetap nganggu rasa, tetap nganggu apa jenenge, insting, tetap nganggu kerjasama dengan teman. Beberapa hal ingin kami matur ke Mas Alfian terkait dengan yang bagaimana kita yang sebenarnya adoh ininya jauh, karena kita harus mengelola sampai ke level di
di bidang di mana sebenarnya secara aturan kolaborasi ini harus berjalan secara berjenjang, tapi kita belum terkait dengan kebijakan apa dan lain sebagainya bisa kita apa jenis kita buatkan apa Mas istilahnya panduan atau apapun itu supaya kita nanti bisa turun ke sana. Kita buat rutin 3 bulan 1 bulan sekali di per bidang bisa saja. Tapi utamanya untuk teman-teman yang memang apa jenis stafnya banyak-banyak ini ya. Kalau mungkin tackling tidak perlu karena ini kita, tapi untuk bidang PSLB3 dan P3L perlu. Dan sebenarnya ini perlu juga untuk mengumpulkan semuanya supaya apa jenis komunikasi kita sampai ke bawah bisa sampai ke tujuan. Ya, tuh. Kemudian terkait dengan teknologi ini saya sangat setuju sekali, monggo nanti dikembangkan sebaik-baiknya supaya ini dapat dimanfaatkan oleh kita semuanya. Dan monggo ini teman-teman ada di sini, kalau ada masukan untuk Mas Alfian terkait dengan laporan orientasi ini, monggo supaya lebih sempurna lagi apa yang dilakukan oleh Mas Alfian. Mungkin Bu Ayu. Moderator bertanya nggak masalah. Tidak apa-apa, ini merdeka. Ini aja Mas, gini, kita itu masih banyak peta jabatan kosong, inginnya terisi. Tetapi faktanya di level kota itu kan ada aturan bahwa SDM itu maksimal 30%. Nah, itu yang menjadi PR kita, yang mungkin bisa menjadi ya gimana caranya kita bisa, artinya ya lebih baik kita mengusulkan bahwa mana sih yang lebih, artinya ABK-nya 3, kenyataannya mereka punya berapa. Nah itu sebaiknya ke depan kita seperti apa, yang notabene dinas yang kurang mohon dipenuhi, sementara yang berlebih ya harusnya jangan, harus ada pengawasan seperti itu. Itu aja sih, artinya tadi peluang kita itu kurang, kendalanya itu kebentur dengan apa sih jumlah yang sudah berlebih, sudah 36% padahal batasnya 30%. Monggo yang lain, Mas Warso, usulan kesulitan lapangan, artinya kita melihat bidang itu harusnya sudah bisa bergerak sendiri tanpa kita. Tapi monggo, mungkin Mas Warso punya pendapat. Itu sudah disampaikan sama Pak. Intinya seperti itu. Jadi mereka jaga nih bahasa. Maksud saya, kita harus ngapain? Bapak jawab apa tadi? Membakukan itu Bu. Jadi ada panduan misalnya mau edaran dari kepala dinas atau apa bahwa kita tinggal monitoring. SOP, kita membuat SOP aja itu supaya nanti mereka untuk melaksanakan, dan nanti kalau itu sudah berjalan kita tinggal monitoring. Kue lali kayak melaksanakan apel, ayo diapel ke ini bidang, kue lali pembinaan. Ya, itu aja. Dan itu nilai plus bagi kepegawaian kita karena bisa memunculkan itu. Mbak Ratmi. Dikit yang terkait yang tadi ya Mas, yang input sama sistem pengolahan sawit tadi ya. Dan tadi saya sudah input beberapa nama di situ. Itu kan ada kayak apa, masa kerja kayak gitu belum ditambah belum sama ada. apa diklat dari masing-masing PNS kayak gitu. Kompetensi. Nanti bisa untuk kedepannya bisa ditambahin. Siap Mbak. Iya. Tadi untuk apa pangkat yang P3K tadi Sudah diinputkan. Itu sudah cukup. Sementara itu dulu. Ini hanya sampel ya, jadi belum semua. Belum, masih belum rilis sebenarnya Mbak, karena ini hostingannya masih pakai pribadinya Mbak Ema. Jadi tapi ini kayak duk ya. Sebenarnya duk. Selengkap duk, cuman ini enggak. Kita input manual dari kita sendiri Bu. Ya. Ini yang buat murni dari Mbak Ema. Enggak update duk tuh Mbak. Enggak ada Bu. Bilang apa sih di sini bilang apa? Berani itu penting, tapi orang Iya dianggap itu kok. penting. Alhamdulillah kita malah udah punya ini.
anu aja Mas, dilanjut diselesaikan. Sejumlah berarti 700 pegawai. Itu Iya. yang PNS sama PNS sama PNS juga toh. Hanya Iya. sementara Bu. Nanti misalkan Kan kita harus punya data ini. iya Bu. Termasuk Sejumlah 400. OC itu pencatatannya keluar masuknya kan juga belum ada tembusan ke kepegawaian secara resmi. Selama ini kan misalnya ada yang keluar, ada yang masuk atas nama siapa, dimungkinkan tidak dari PT itu bersurat ke kita, istilahnya tidak harus bersurat resmi, ada pemberitahuan saja bahwa per tanggal ini yang bersangkutan keluar masuk nama yang bersangkutan seperti itu. OC sama mungkin database-nya tersendiri. Kalau OC mungkin tidak masuk ke database ini, tetapi Harus pengelolaan tersendiri. terima kasih Bapak, Ibu atas kehadirannya pada siang hari ini, masukannya semoga yang kami rencanakan bisa berjalan, mohon bantuannya, dukungannya karena semuanya ini untuk mempermudah kerja kita bersama sebenarnya. Jadi seperti yang dikatakan, banyak kerja, semakin lama semakin banyak pekerjaannya. Jadi semakin lama kita harus semakin pintar ngakali kerjaannya kan kayak gitu. Jadi gimana caranya kerjaan banyak tapi tetap Lebih selesai mudah. cepat. Dan terima kasih atas waktunya. Apabila ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.